Harga ditaruh situ. Iya. Begitu orang lewat, lah ada diambil lah. Iya. Ketika diambil dia bilang, oh maling itu hebat sekali, yang ambil barang Iya, ini. barangnya. Ambil padahal Paling ditutup. tidak ini fingerprint. Tapi zaman yang misalkan di bank Iya. hilang, Iya. data kita yang masuk orang keluar masuk di Imigrasi. imigrasi hilang keluar hilang semua nggak ada. Semuanya. Saja bisa Luar biasa. Meja makan. Selamat berjumpa di meja makan kembali. Hari ini cukup keren, cukup menakutkan, cukup apa. Tapi kebetulan hari ini saya didampingi oleh ketua saya, Terima kasih, Mas Bapak Bayu. Eko Jalmo. Iya kan, Pak. Kita ngobrolin apa hari ini, Pak? Kita hari ini nih yang memang sudah dibilang orang banyak sudah selesai ya. Ya. Nah, sudah selesai, tapi sebenarnya belum selesai ini masalahnya. Karena kan katanya baru dikasih kunci. Apa kunci apa ini? Jangan-jangan kunci rumah tetangga, Pak. Kan itu, gitu. itu yang baru Iya. kita akan selesaikan. Nah, kita jadi topik bicara kita hari ini, Ya. yakni tentang kebocoran data nasional. Data kita bocor, Pak. Katanya bocor, tapi bocornya kemana kita belum tahu. Nah, Belum tahu. Nah, pastinya untuk tahu arah bocorannya kemana, nah mesti kita tanya kepada ahlinya. ahli. Siapa ahlinya narasumber kita hari ini? Narasumber hari ini adalah Bapak Suleman Puntung. Yes. Beliau adalah mantan Kabais Ya. 2011 sampai dengan 2013. Ya. Izin Bapak. Gimana Pak kok ada bocor itu gimana ini, Pak? Makan tikus. Nah. Oke. Ya. Jadi kita cerita dulu ini. Ya. Bocor-bocor ini apa ini? Siap. Ya kan? Jadi ceritanya itu tahun 2021. Ya. Indonesia itu mau membangun server yang namanya PDNS. Pusat Data Nasional. Wah. PDN Ya, yang akan dibangun. Ya. Itu harganya 2,7 triliun. Dibiayai dari KE Prancis. Hmm. Rencananya akan selesai itu 17 Agustus 2024. 17 Agustus 2024. Iya, sebentar lagi. Jadi 3 tahun. Selesai. Selesai. Ya. Nah, ini belum jadi. Oke, PDN. Lalu diperintahkanlah bahwa semua kementerian harus mengirim datanya masuk ke PDN supaya efisien. Ya. Katanya tidak perlu ada di tempat masing-masing dijadikan Ya. satu. Jadi berdasarkan undang-undang diperintahkan semua masukkan ke PDN. PDN. Oke? Oke, siap. Nah, tiba-tiba entah kapan dibangun namanya PDNS. Pusat Data Nasional sementara dibangun dengan biaya 256 miliar. Oke. Nah, Tadi 1,7 itu 2,7 triliun itu PDN. PDN. PDN karena belum selesai dibangun dah PDNS. Sementara. Sementara. Ya. Lalu Ibu Menkeu kemarin kan bilang mengeluarkan 700 miliar untuk pemeliharaan PDN. Entah PDNS atau PDN yang mau dipelihara, nggak ngerti. Kalau PDN, bagaimana pelihara PDN belum selesai. Iya, betul. Kalau PDNS 256 membangun, memeliharanya 700. 700. Ini kan entah bagaimana ceritanya itu. Iya, betul, Ya. betul. Hebat Itu- mereka buat. Itu dah. Pertanyaan saya, Ya. kenapa butuh PDNS? Ya. PDN datanya top secret. Ya. Oh, data semua. Ya. Data yang sama dibelokkan Ya. masuk ke PDNS. S. Jadi ibaratnya kita lagi pesan brankas, Ya. brankas belum datang, semua harta kita masukkan di laci meja. Begitu laci meja orang lihat kok ada barang bagus ya diambil. Lah ini yang terjadi.
laci meja yang tidak terkunci dari papan kayu. Dari papan Pak. kayu, oh namanya sementara. Sementara dia. Lah ngapain bayar mahal sementara? Padahal itu harta kekayaan kita yang entah dapat berapa tahun itu kita taruh aja di situ. Ya. Betul, dari semua kementerian, Dari semua kementerian. 289 Coba. apa 298 ya? Itu seharusnya kan di PDN yang brankas yang terkunci Kencang, kencang. rapi. Ditaruh di es. Namanya es itu sementara kan kita bisa tahu. Iya. Bikin pintu, oh ternyata tirai bukan pintu. Bikin jendela, gorden. Itu sifat orang Indonesia, Pak. Pemakluman ya masih sementara. Masih sementara. Iya. Lah, judulnya sementara, tapi ya yang dimasuk itu harta-harga yang paling berharga ditaruh situ. Iya. Begitu orang lewat, lah ada diambil lah. Ketika diambil dia bilang, oh maling itu hebat sekali yang ambil barang ini. barangnya ini. Padahal tidak ditutup barang Ya. itu. Baru kita bilang, oh hackernya hebat, ini hebat. Padahal apaan? Oh itu sementara kok. Ya. Admin Nah, cross 123, bahkan passwordnya itu, Pak. lah semua ditaruh di situ. Sederhana, paling sederhana ya. Namanya es itu mulai dari rumah makan sederhana, semua serba sederhana, serba sementara. Nah terus bagaimana kita mau barang sementara kita berharap itu tertutup? Tapi sekarang ini Pak, Nah, yang ya, tadi tuh. itu tadi yang dibocorin tadi kan yang sementara ya. Ya. Dia ngambil dari laci yang mungkin tidak pada semestinya kekuatannya. Kan harusnya ini kan di PDN yang kuat sekali, brankas itu ibaratnya kan. Betul. Kita betul. taruh di sementara. Betul. Nah, tadi kan kita dimaksud yang dibocorin itu loh. Yang dibocorin itu apa itu sebenarnya Apa, Pak itu Pak? Yang dibocorin itu Pak. Harta kita tuh sebetulnya apa? Apa itu Pak? Harta itu yang Iya. yang diambil. Yang diambil itu. Yang diambil paling tidak ini fingerprint. Ya. Lah yang celaka kalau diambil itu data sertifikat yang kita sudah taruh di, kan sertifikat kita sekarang kan semuanya Banyak yang elektronik. elektronik lah, kalau itu hilang. Lalu data pinjaman yang misalkan di bank Ya. hilang. Ya. Data kita yang masuk, orang keluar masuk di Imigrasi. imigrasi hilang. Ya. Wah begitu begini kan begini kita Ya. keluar hilang semua nggak ada. Semuanya. Ah, ya. Wah, berarti beruntung sekali tuh nanti kalau buat yang punya pinjaman ya Pak ya. Itu gimana itu? yang celaka tahu-tahu kita yang dapat pinjaman baru. Padahal kita tidak pernah Iya. pinjam. Nah itu. Wah, apa kemarin Itu ada data. kejadian juga kan? Apa namanya? Orang yang mendaftarkan kerja kan ada data-datanya. Ternyata oleh adminnya untuk pinjol. Nah ini kan bisa aja data kita semua. Fingerprint ada, data nama, tempat tanggal lahir, alamat segala macam lengkap. Iya. Dibikin pinjol, hati-hati besok ada pinjol tagihan rugi Pak ya. Tagihan pinjol. Ini masih cukup umum, Pak. Apalagi kalau di wilayah intelijen, Pak. Lah tapi kalau wilayah intelijen di Bais ya salah sendiri ambil dari satu bener 1000 nggak bener ditulis sama Eko dulu ini. Kebetulan mereka dulu. Lah iya. Jadi kalau bikin dia ketik. Nah, 1000 diketik satu yang bener. Ya. Jadi ambil lah. Jadi kita membuat itu supaya ada sepertinya ada penyamaran, Pak. Oh. Nah, Itu doktrin waktu kita nggak tahu sekarang. nah, seperti kita zaman dulu, Pak, di Bais itu ada namanya Samusban. Nah, apa itu, Pak? Apa? Itu. Wah, singkatan nih, itu singkatan. Pak, itu samaran dan bantuan itu di sana dulu kita. Samaran usaha bantuan. Nah, Jadi kita itu. supaya untuk penyamaran personil-personil kita yang memang belum diketahui oleh umum. Nah, sekarang ini katanya data personil intelijen sudah diambil ya Pak ya. Nah, kalau sudah diambil kita gimana mau melaksanakan Samusban lagi? Seorang data orangnya sudah dikenal semua. Jadi kalau data intelijen yang terambil, data pangkat, ya itu tadi udah susah bikin samaran usaha bantuan Nggak itu. bisa lagi nih, gimana itu ini? kerugian memang. Dia intelijen. Iya. Saya tahu istrinya siapa, Oh, iya. anaknya siapa. Berarti bisa kita ganggu. Nah, kontra intelijen. Yang celakanya bukan diculik istrinya. Nah, makanya. Ayo kamu keluarin Anak-anaknya. ya. Ya. Kan itu. Nah, itu yang Memang itu yang sangat berbahaya itu data keluarga, alamat, Ya. betul. yang wah ini dia jabatannya apa, langsung waduh rahasianya banyak ini orang bagaimana ngeluarkan. Nah, itu. Wah, makanya oleh karena itu kita itu bikin
semua data itu dibikin banyak, Acak. acak Nah, semua. Jadi belum nggak tahu dia tuh yang benar yang mana. Enskripsi manual. Iya betul. Enskripsi Ada manual. dulu di data kita itu ada 3, Ya. yang top secret, confidential, sama biasa. Ya. Nah kalau yang secret beneran itu kita nggak nyambung ke Core-nya. ke signal-signal itu lah. Nggak nyambung ke core-nya. Kita nggak nyambung. Betul-betul kayak kalau ini barangnya kita masukkan di dalam air aja dia. Belum. Selesai. Nggak bisa orang. Kalau butuh baru Kita ambil. nyambung sambil. Ambil. Dia terputus hubungan dengan nyamuk-nyamuk itu. Tapi tetap kita buat Pak Tapi untuk tetap- yang pembohongannya. Oh, itu yang decoy-nya samusban. bikin. Yang Buat, samusban bikin tadi kita terus. tetap buat. Mungkin ya disamusbankan Kita ya. buat. Iya. Bahwa laporannya bahwa hari Oh, ini apa ada. kan gitu. Iya. Padahal intinya ini ya Pak ya. Padahal ini kita tutup ini. Sudah kita simpan di air Simpan tadi. itu. Ya, ya. Semoga yang sekarang Jadi pun tas- seperti itu Pak ya. Kan seneng, karena dulu kita seneng buat begitu itu. Wah, harus. Kalau kamu bilang bisa diambil, ambillah itu. Belum Ya. tentu. Nggak apa-apa. Itu nggak ada apanya. Itu Ketika semuanya diverifikasi, ketika semuanya dijalankan ya maaf, itu yang salah. Kan gitu Pak ya. Jadi dia sendiri kebingungan, ini kok banyak ya modelnya, mana yang benar, mana yang salah, nggak tahu. Iya, iya, iya. Itu bagian bagaimana pengamanan berita namanya kita. Pengamanan berita kita taruh di situ. Nah cuma yang ya itulah akibatnya kalau kita mau dijadikan satu, Ya, jadi kita punya keselamatan kita serahkan kepada orang. ya. Padahal udah ada undang-undang ITE tentang kebocoran data publik. Nah itu memang seharusnya, jadi begini. Ya. Setelah kita membangun PDN, PDNS, pertanyaannya, Ya. siapa yang bertanggung jawab ini? Nah, apabila ada bocor, Nah, iya, yang bertanggung jawabnya siapa? Satu bilang apa si Telkom bilang ini Menkominfo. Menkominfo bilang BSSN. SSN bilang enggak. Lah ini terus apa? Jadi ibaratnya kita punya data di sini, kita taruh di meja begini, terus nggak tahu siapa yang nungguin itu. Nah, nggak ada Iya kan, penanggung nggak ada yang jawabnya Pak bertanggung ya. jawab. Penanggung jawabnya siapa ini? Nah, tahu-tahu ini sudah diambil aja orang, tapi yang bertanggung jawab ini siapa? Tapi ada nggak itu Pak Bayu undang-undangnya itu yang mengatur bahwa kalau PDNS ini kita PDN tadi Ya. data tadi ini yang bertanggung jawab secara Nggak ada, penugasan. belum ada, Tidak ada Pak. belum ada. Nah, bagaimana Jadi ini kita, siapa Pak? yang sudah yang mulai dibuat ini bertanggung PDNS jawab ini? itu? Jadi memang ini pertanggung jawabnya ada dua kan, secara bendanya Ya, sama isinya. isinya betul. Nah ini siapa yang harus bertanggung jawab? Kita sudah punya namanya BSSN. Betul, BSSN ya. Kalau kita berbicara cyber itu binatang apa sih? ya. Sehingga kita kalau nggak tahu barangnya, bagaimana kita mau membuat satu pertahanan? Ya. Dulu sebelum cyber lahir, atau kalau kita di Angkatan Laut, Ya. begitu kita berlayar, Ya. semua berita itu pasti disandi. Betul. Tidak ada satupun berita itu. Yang terbuka. Jam 8 pagi, 8 malam, kita kirim berita, laporan posisi kapal-kapal, Ya. itu pasti lewat Sandi. persandian. Hmm. Nah itu salah satu cara untuk melindungi berita, Hmm. lewat sandi. Ya. Jadi betapa pentingnya sandi kan? Ya. Apa yang kita lakukan? Dulu kita melindungi sandi dengan cara apa? Yang namanya orang sandi itu mulai dari dia masuk akademi sandi, terus sampai dia jadi kepala. Nggak boleh orang luar, saya aja nggak boleh dulunya Pak Egam, karena mereka Sandi. masuk dari situ. Itu yang boleh. Jadi betul-betul dia bersertifikat, perjalanannya dia juga kita tahu. Ya. Kenapa harus kita tahu? Ini sandi, ini semua berita di situ, sehingga kita harus tahu apa integritas manusianya ini seperti apa. Ya, ya, ya. Sehingga itu betul-betul kita lihat. Nah, persandian di Angkatan Laut di bawah saya Aspam, ini Kadis Pamal. Ya. Kita yang membina, kita yang menjaga. Ya. Jadi betapa sakral sandi itu. Hmm. Tapi apa yang kita lakukan? Dalam sana kita bubarkan. Kita bikin dia menjadi BSSN. BSSN, Badan Sandi Cyber Nasional. Cyber Nasional. Ini namanya penggabungan, kan satu ini dibubarin, Ya. yang ini sendiri yang sakral Ya. digabung jadi tidak sakral. Ya. Ketika tidak sakral, pertanyaannya,
BSSN ini mau berkecimpung di dunia apa? Dunia persandian atau dunia percyberan? Iya. Iya. Ini harus jelas apa itu percyberan, apa itu persandian. Iya. Persandian bagi Angkatan Laut sangat jelas. Jelas, betul. Karena berita laporan posisi kapal jam 8 pagi, 8 malam, kirim lewat radio. Dalam bentuk sandi. Itu sandi semua, tidak ada satupun berita tidak disandi. Iya. Jadi kalau sandi itu dibubarkan seperti sekarang, yang paling rugi itu Angkatan Laut. Bagaimana kita membina sandi? Ini sandi kan kita harus dirubah terus, dirubah. Kalau Pembinaannya. dulu waktu kita simpel pramuka, Iya. itu Morse. Morse. Itu dia. Nah, dalam pertempuran laut terutama itu, Iya. bagaimana pentingnya sandi? Itu Jepangnya kalah gara-gara tora itu ketahuan. Ya, itu. Betul. Iya, iya. Karena persandian Jepang bisa dibuka oleh Amerika, ketahuan. Tahu posisinya Pak ya. Sudah tahu semuanya. posisinya, tahu dia mana Jam kapan, waktu kapal dia jam waktu menyerang, itu menyerang ya kan, itu, kayak itu sudah- tora itu. Udah ketahuan. Nah, ketahuan di situ, itu betapa sakralnya sandi. Tapi kita bubarin. Lah terus sekarang mau ngapain? Sehingga kalau kita berbicara namanya tadi itu percyberan. Ya. Nah, cyber itu ada yang menyerang, sandi itu adalah pertahanan. Ini kan disandi. Iya, betul. Dan enkripsi. Ya, Inskripsi. inskripsi. Kerennya Ya. itu. Kalau Ya, judul inskripsi. sekarang inskripsi. Nah. Padahal ini judul sandi. Ya. Ya. Inskripsi. Ya. Kita intelijen zaman dulu pertempurannya itu muter otak bagaimana kita membongkar sandi ini. Ya. Betul. Nah, sehingga harus belajar terus dipertahankan kan. Ya, ya. Jadi minimal persandian itu adalah pertahanan. Lalu kalau kita bilang cyber itu kita menyerang. Ya. Nah, iya kan? Ya. Nah, dengan logika ini tentunya baru kita akan muncul. Kalau begitu, diri saya yang siapa yang paling pantas untuk mempertahankan diri saya ini? Apakah saya ini kita menyerahkan suruh tungguin orang lain yang mempertahankan kita? Ya. Atau pertahanan yang paling baik itu di diri sendiri. Diri sendiri. Kenapa kita harus menyerahkan kepada orang lain? Kalau nyerang ya orang lain boleh atas nama kita, bisa aja. Nah, sehingga dalam logika kita bersandi atau bercyber ini, mari kita lihat dulu logikanya bagaimana ini kita ini. Apakah kita mau mempertahankan diri atau kita mau menyerang? Karena permainan kan selalu hanya dua, menyerang atau bertahan. Ya. Mau sepak bola kayak mau apa Apapun dua. permainan, ya. Nah, sama dengan ini. Lah kalau kita seperti sekarang digabung begini, ya sandi nggak dapat, cyber Cyber nggak dapat, nggak ya. LGBT. Nggak dikenal, Iya, iya, nggak iya, dikenal iya, dia iya. mereka. Lah, ini belum selesai, kita sudah mikir, oh kita bikin cyber army katanya. Satu aja belum selesai udah mikir satu, ini gimana ini? Jelasin dulu satu ini, apa yang akan kita buat dengan ini sih? Apa dulu? Bagaimana dengan yang namanya persandian? Itu dulu. Karena persandian itu salah satu pertahanan. Nah, tadi kunci bilang kan? Ya. Ya, kunci kan sandi itu salah satu kunci. Ya. Tapi kalau orang sudah pegang kunci dikembalikan memangnya isinya pasti ada. Ya. Ya itu Pak pertanyaan. Itu satu. Iya. Yang kedua, kunci diserahkan memangnya itu kunci yang dibutuhkan. Jangan kunci gembok, padahal kunci lemari yang Ya. Ya, itu tadi, Pak, bukan kunci yang untuk barangnya. bukan itu. Heeh. Jadi kita kok senang sekali bila nanti kita kembalikan kuncinya. Aduh. Semuanya bisa dibuka lagi. Nah, Jadi itu. kita ini tidak belajar. Kebocoran ini kan bukan baru sekali, Betul. beberapa kali. Sudah beberapa Dan yang kali, paling lucu itu adalah kebocoran ketika yang saya tahu yang membobol atau membuat itu bocor itu namanya Bjorka. Oh Ya. ya, Ingat? beberapa Ya. bulan yang lalu itu Ya. ya. Berapa bulan? Bjorka. Apa Bjorka bilang? Saya membobol ini karena merasa tersinggung. Bagaimana pemerintah Indonesia itu mengangkat pemimpin instansi yang begitu teknis, yang orang-orang yang itu tidak tahu tentang teknis yang dia pimpin. Ini si Bjorka ini. Ya, ya, ya. Jadi dia tersinggung.
Ini kan sangat teknis. Iya. Yang harus dipimpin orang yang Iya. tahu teknisnya. Betul. Tapi kok yang mimpin katanya Bjorka di Indonesia kok enggak tahu teknis Bukan ini? tahu teknis. Wah, ini pelecehan sama saya katanya. Betul. Ya, betul, Ini Pak. satu contoh, Pak. Itu. Betul, satu contoh. Kan ada di kita baru dengar ini kemarin siapa? Elon Musk ya, Pak ya. Ah. Elon Musk bilang itu Boeing Airbus itu pesawat Boeing, Pak. Katanya CEO-nya itu orang paper, Pak, orang akuntansi, Pak. Lah, Sehingga beberapa produk terakhir ini, produk Boeing itu memang jadi Ada kecelakaan, iya, Pak, ya, ada Jadi kecelakaan. misalkan, Betul. dokter gigi, ini dokter gigi katanya, tapi sertifikatnya tukang las. Nah. Habis Pak, habis Pak, habis Pak. Habis Pak, habis Pak. Iya. Jadi Iya, tidak iya, mungkin iya. ada instansi-instansi atau institusi yang betul-betul teknis, Iya. yang pemimpinnya juga harus menguasai teknis sehingga dia tidak bisa memutuskan kalau dia tidak menguasai teknis. Iya. Kalau angkatan laut itu jelas sekali, seorang kepala kamar mesin Mesti tidak mungkin itu korpsnya pelaut. pelaut Iya. atau supply. Supply. Atau tidak mungkin komandan kapal itu Marinir. korpsnya marinir. Tidak mungkin. Iya. Iya, iya, iya. Itu Ya, DNA belajarnya Jadi juga ada- sama proses. teknis-teknis dari dalam sangat teknis itu, institusi yang betul-betul teknis, yang manusianya juga itu harus Betul. punya kompetensi di situ. Kopassus bintang 3 kan? Ya. Kalau lulusan atau mantan kepala rumah sakit RSPAD sudah jadi bintang 3 juga, juga, toh? betul. Bisa nggak jadikan komandan Komandan Kopassus sama-sama bintang 3? Ya. Nggak, bisa, Bisa. tapi nggak tepat. Nah, dengan bisa tuh, kapabilitasnya. bisa. Tapi nanti Iya. malah disuntik semua itu. Perangnya pakai suntikan. Suntikan, betul, Begitu Pak. kita mau perang Wah, nanyanya ditanya, amoxicillin kan. Kan gitu. Iya, iya, Jadi iya, ada institusi-institusi atau instansi yang kompetensi teknis itu mutlak. Sehingga yang berlaku itu the man behind the gun. Bukan degan kelapa loh. Ya. Jadi itu ada, kita tidak bisa bilang, oh taruh aja di situ, bisa kok nanti dia bisa belajar. Tidak bisa. Om Bjorka aja tersinggung pada di orang luar, makanya dihancurin. Nah ini akibatnya karena pemimpin kamu itu tidak punya kompetensi di situ, kenapa kamu pasang? Ya. Tapi setelah itu diterusin, ya terus sekarang. Ya mungkin itu juga buat masukan buat Bapak kita yang Bapak Prabowo yang akan Nah. memimpin kan. Jangan sampai kementerian-kementerian itu terlalu apa ya? Jadi terlalu ada, Politis. politis. Nah, jangan terlalu politis. ada kementerian-kementerian politis, Ya. tapi ada kementerian yang teknis. Ya. Ya. Yang tidak mungkin kita berikan kepada orang-orang yang tidak berkompeten Ya. di situ. Ya. Nah, contohnya nih, ya sekarang contoh paling bagus yang namanya Menkominfo dan BSSN ini, coba Ya. bagaimana dia mau ngambil keputusan teknis, keputusannya sudah pasti teknis. Teknis pasti ya. Lah kalau dia tidak punya Background. background di teknis itu ya bagaimana? Tidak akan mungkin. Walaupun di sekelilingnya Pak masih sudah orang yang pandai-pandai, Nah. orang expert di ahlinya Kan Pak. ada pepatah bilang lebih baik kita dipimpin lebih baik sekelompok kambing itu lebih baik dipimpin satu singa Nah, daripada banyak singa dipimpin satu kambing. ya. Efeknya akan berbeda. Beda. Efeknya Iya, akan betul, berbeda. betul. Karena betul. apapun warna pemimpin itu dia akan mewarnai organisasi itu akan diwarnai oleh warna pemimpinnya. Ya, pasti. Bukan yang dipimpin. Ya, betul. Lah kalau yang dipimpin yang diwarnai ya buang aja dari pemimpinnya Nah. itu kan. Jadi organisasi itu akan diwarnai oleh pemimpinnya. Karakter pemimpinnya. Karakter pemimpin. Sudah pasti. Kapabilitas pemimpinnya, Karakternya. kapasitas pemimpinnya. Makanya intelijen strategis apa yang kita selalu cari nomor biografi. Autobiografi. Kita akan lihat ini manusianya apa itu. Polanya bagaimana? Nah, itu ilmu alam. Jangan dilanggar itu ilmu alam. Siapa? Kan itu. Ya. Nah, ini semua terjadi kenapa? Karena kita melanggar ilmu alam. Betul. Ilmu alam sudah mengajar kita bahwa itu harus orang yang punya kompetensi di situ.
Itu tadi jangan sampai dokter gigi ini sertifikatnya tukang las. Tukang las. Habis gigimu dilas sama dia nih. Ini jangan-jangan juga kita ngomong sampai sejauh ini Kan Pak itu. Bayu ya, Ya. juga Pak Putu, mungkin kita sudah sampai sejauh ini. Mungkin orang-orang ini juga belum tahu loh Pak, kebocoran data tuh apa sebenarnya. Ah. Mungkin orang nggak ngerti Ya. data tuh apa gitu. Jadi Pak. data yang bocor Ah, itu, ya. kan kita pergi selalu kita kemana-mana tulis nama, tempat tanggal lahir, nama ibu, nama Nomor telepon. nomor telepon. Yang penting ambil NIK, nomor NIK. ini. Iya. sidik jari, sidik jari betul. NIK. Itu kan dia bilang, oh ini bapaknya siapa ini. Langsung ketemu, oh nama ibunya ini toh, oh ini anaknya ini. Mm-mm. Besok langsung pergi dia lah ke bank. Iya. Nama ibu, nama lu, Sudah dapat semuanya Iya. dia. Udah dapat dia semuanya dapat dia. 3 berurutan itu Ya. kakak kita, kakak orang tua, kan sudah dah, oh ini ibunya ini NIK, pergi dia ke bank. Sidik jari udah ada. Nah, si dia Yang celaka dia bikin pinjol. Atas nama Mas Bayu. Iya. Oh, celaka. Tahu-tahu di Tahu-tahu punya utang segini, ah. Punya utang. Nah. Ayo. Itu kan itu data sepele. Tapi ketika itu dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang ingin mengambil keuntungan, dia dapat untung banyak dia. Dia bikin aja pinjaman yang banyak-banyak atas nama ini, oh foto jelas ada, nama ini ada, langsung dia bikin akad kredit. Oh rumah alamatnya mana? Oh apalagi kalau sudah ada sertifikat elektronik kan sudah disimpan, lengkap sudah itu. Besok tinggal daftar Ajukan aja tagihan dia. bulanan mana nih? Kok nggak bayar? Pak, tapi jangan lengkap-lengkap, Pak. Ini Bapak seperti memberi ide, Pak. Itu dia sudah tahu dia. Oh, itu. sudah tahu ya. Kalau tidak begitu ngapain mereka nyuri? Kan itu. Ya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai tiba-tiba rumah kita besok sudah dipolis lain karena tidak bayar cicilan. Nah, Padahal kita tidak pernah mencicil, Nah, tidak pernah meminjam, tidak mengajukan, Tidak kita mengajukan tidak pernah kredit, mengajukan. gitu. Tapi ini data pokok ini. Iya, iya. yang paling ngeri sih kalau teman saya kemarin ngalamin ketika turun ke imigrasi, Pak. Biasanya kan cuman apa? Oh gini. Ya, selesai kan? Ya. Ini manual, Pak. Nah celaka. Masih manual untuk tunggu lagi gini. Ya. Ya itu karena memang imigrasi yang Merasakan banyak, yang betul, hilang Pak, ya. itu betul-betul. Karena kenapa kita merasa? Karena imigrasi pelayanan ke kita. Pelayanan umum dia ke publik ya. Langsung, Pak. ya? Langsung terasa. Padahal masih banyak lagi yang yang merasakan itu masih banyak. Ya, ya, ya. Yang celaka kalau data itu dia ambil uang. Oh ya, sekarang sebagai ini info juga Pak. Hari ini tadi Pak, hari ini hari apa ini tadi pagi Ya. mulai Nah. dari jam 8 Pak sampai jam 1 Telkomsel itu blank Pak. Nah, Tapi nggak semua Telkomsel. Kebetulan tempat saya, telepon saya kena, tapi pengemudi saya nggak kena Pak. itu kan dia Nah, bisa. Berarti ada segmen-segmen yang Iya, yang belum dilepas semuanya mungkin itu yang sama, dia ada yang rahasiakan, Pak, dilepas, ya. ada atau sudah rusak data itu. Ah, Kan ini kan yang namanya sementara. betul. Bisa-bisa yang sementara ini anak-anak yang baru hacker yang baru belajar itu. Coba-coba dia, Coba-coba Pak, dia. coba. Nah, namanya coba-coba. Kok jadi? Begitu suruh kembali, gimana baliknya ya? Nggak tahu jalan pulangnya Dia nggak tahu jalan pulang. Karena dia baru belajar. Iya. Manusia Itu. satu bentuk Hmm. dinamakan nama, alamat dan segala macam. Diekstrak jadi kecil, kita serahkan kepada negara. Iya. Setelah itu dicuri oleh orang. Bukan. Setelah itu siapa yang menjaga nih? Nah, itu dulu. itu dulu ya. Pencuri itu karena Mencuri situasi. itu nanti. Iya. Yang menjaga ini siapa? Ketika terjadi kebocoran, ini siapa bertanggung? Kemarin aku sama-sama dengan dari Menkominfo, dari BSSN. Oh, Menkominfo, enggak BSSN. Nah sekarang coba jawab pertanyaan saya. Siapa yang memerintahkan pemindahan data yang harusnya masuk ke PDN, kok masuk PDNS? Ya. Kan ke PDN pakai undang-undang. Artinya kalau menggeser ke PDNS harus undang-undang dong. Betul. Ada enggak undang-undangnya? Wah, gelap tuh Pak. Nah, kalau Siapa enggak, yang memerintahkan itu, siapa yang memerintahkan pemindahan dari PDN ke PDNS? PDNS. Coba tanya. Suruh jawab hari ini juga. Tapi, terus Pasti ada yang merintah tapi kan Pak? ya ada lah. Pasti Pak ya. Itu satu. Terus kedua, pertanyaannya lagi, PDNS itu ngapain?
Kenapa harus Ada membeli PDNS? PDNS? Iya. Iya. Oh, katanya mempermudah supaya ke PDNS sudah smooth. Kita ini bukan orang goblok dulu. Iya. Masa ke PDNS dari PDNS dulu terus ke PDN ini lebih smooth Iya. daripada Daripada kita langsung ke PDN. langsung ke PDN. Memangnya kita bodoh kok. Iya. Jawabannya itu geblek bener itu. Iya, iya. Betul, Pak. Ya itulah ketika Itu sebuah itu pertanyaanku itu. Ya. Kenapa harus lewat PDNS? Ya. Itu dijawab itu. Nggak usah saya kasih tahu jawabannya. Supaya lebih smooth. Supaya lebih smooth katanya ke PDN. Dul, kita ini memang nggak ngerti. Lebih langsung kan lebih cepat. Kenapa dari sini ke sini? Betul, Pak. Bagaimana? Nah, sehingga jawab. Terus tanya lagi. 256 beli apa saja? Oh, kita suruh nanti audit, nggak usah audit. Kasih orang paling bodoh, kasih aja intelijen suruh periksa sekali-sekali. Gampang sekali kok. Ya. Beli apa? Ini beli apa? Ya. Apa saja dibeli? Ya. Harganya berapa? Kenapa beli ini? Untuk apa? Pasti ketahuan. Ya. Iya. Apalagi perawatannya lebih mahal. Lah, terus 3 kali lipat. Perawatan 700. Beli 250 perawatan 700. Itu gimana ceritanya? Ya, menarik. Makanya sekarang kalau kita mau serius, 3 itu aja dulu dicari. Ya. Mengapa ada PDNS? Ya. Siapa yang memerintahkan, memindahkan yang harusnya ke PDN ke PDNS? Ya. Baru ketiga, isinya itu apa yang dibeli itu? Ya. Nah, sekarang ini, Itu sekarang untuk resumenya PDNS. Pak. Resumenya pengalaman ini yang sudah beberapa kali sering terjadi di Indonesia tentang kebocoran mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, kan terakhir ini kemarin ransom ini. Ya. Nah, itu mungkin dari Bapak ada pesan Pak untuk kita ini Nah. Pak, perlindungan kita Ya. berikutnya Pak ini Pak. Jadi yang penting untuk perlindungan ini, yang pertama itu adalah the man behind the gun. Jadi untuk data atau untuk instansi institusi yang betul-betul sangat teknis seperti ini, Ya. taruhlah orang-orang yang memang punya kompetensi di bidang itu. Oh, kompetensi dan kapabilitasnya. Kompetensi. Iya. Karena kalau tidak akan mungkin, itu satu. Ya. Yang kedua, atur yang jelas. Siapa yang bertanggung jawab terhadap ini barang? Ya. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Sehingga kalau terjadi kebocoran dia yang digantung pertama kali. Ya. Minimal ada yang bertanggung jawab. Pak, ya? Harus, kalau tidak ya kembalikan ke masing-masing. Ya. Masing-masing Kenapa? kementerian. Ini kan sudah di saya. Ya. Iya. Sekarang kita serahkan kepada negara untuk diamankan. Oke, amankan. Tapi kalau ini bocor, Ya. kalau data saya ada yang dipakai, yang bertanggung jawab siapa? Siapa? Harus jelas. Ya. Seperti sekarang. Nah, jadi itu saja. ITE bilang kalau ada data bocor apa-apa bisa ditindak. Lah ini bocor Lah. semua, Pak. Ini kan semua satu barang ini kan bocor semua lah. Siapa yang bertanggung jawab? Pak Eko lanjut apa udah Pak Eko? Oke. Tuh, biar kalau bisa. bocor tuh gak apa-apa. Iya. Yang celaka kalau dia lupa kunci atau nggak tahu Nah. kuncinya. Kan kacau. Iya. Oke. Itulah pentingnya. Jadi tadi itu kesimpulan dari kompetensi. Pak Ponto. tamu narasumber kita Ya. malam ini bahwa ada 2 kuncinya yang untuk memperbaiki agar tidak terjadi terulang lagi Pak ini kebocoran data ini. Ya, ini yang pertama itu orang yang ditempatkan harus yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya. Yang kedua adalah aturan yang jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diemban tersebut. Dan ini tidak hanya berlaku untuk di situ, Pak. Untuk ke depan semua. itu ya, untuk ke depan nanti untuk Bapak Presiden kita yang terpilih, tentunya beliau akan menempatkan orang-orang sesuai dengan Harus. kompetensinya Siap. dan kapabilitasnya dan sesuai siapa yang bertanggung jawab. Siap. Lupa Mari itu silakan tadi. Pak Bayu. Satu lagi Ya. jangan lupa itu. Yang instansi kita ini mau ngapain ini? Kita benahi lagi. Udah bener enggak dia pekerjaannya ini? Apakah pekerjaan itu hanya menyimpan ini Ya. Ya. atau mau ngapain? Nah, Harus mari kita review kembali. Ini mau apa? Betul. Kita mau ngapain? siap. Ya kan? Ya. Oke. Karena minimal tadi persendian minimal kan ada. Kenapa kita nggak pakai? Nah, siap.
Selamat berjumpa di meja makan selanjutnya karena sudah mulai panas dan sudah mulai membingungkan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.